Shalom. Shalom. Puji Tuhan, mari kita sama-sama mulai persekutuan kita pada sore hari ini. Kita akan sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya Allah yang bersemayam di atas puji-pujian umat-Nya. Dia hadir di tengah-tengah kita di saat kita memuji dan menyembah Dia. Sebab itu berikan pujian penyembahan kita yang terbaik hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur saat ini Tuhan Yesus. Kau menyertai kami hingga saat ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Oleh sebab itu kami ingin terus Tuhan Yesus memuji dan membesarkan nama-Mu. Sebab kami percaya Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami di saat kami memuji dan menyembah-Mu. Inilah pujian kami Tuhan. Inilah penyembahan kami Tuhan yang kami naikkan di hadirat-Mu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Menjamah kami Tuhan, menyatakan kehadiran-Mu Yesus. Oh, haleluya. Mari kita sembah dan puji Dia. Saya ajak semua bangkit berdiri, hampiri hadirat Tuhan. Kau bertahta atas pujian umat-Mu. Kau dipuja dalam hadirat-Mu. Kami masuk dalam tempat kudus-Mu. Tinggikan nama-Mu.
Ku angkat tinggi panji-Mu, ku bersujud dan menyembah-Mu, Raja Sarah, Raja. Sama-sama angkat tangan, katakan ku tinggikan Tinggikan
kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan. Sungguh kami tenang ada di dalam hadirat-Mu. Kami aman dalam lindungan Allah yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan Yesus buat kehadiran-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih buat kasih-Mu ya Tuhan. Ucap syukur pada sore hari ini. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau yang memberi ketenangan dalam hidup kami. Sekalipun kami mengalami badai lembah kekelaman, pencobaan, masalah, tantangan pasti ada. Namun kami percaya Tuhan, kami boleh berjalan bersama-sama dengan Engkau. Kami tenang di dalam hadirat-Mu. Bahkan kami mendapatkan kemenangan demi kemenangan Tuhan di dalam kehidupan ini. Sebab Engkau hadir di tengah kami. Engkau yang menjadi pembela kami Tuhan. Engkau yang sangat mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tiba saatnya sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu. Bapa, kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bentuk kami seturut kehendak-Mu lebih lagi Tuhan. Untuk kami boleh menjadi alat-alat-Mu yang hidup di muka bumi yang semakin gelap ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Kelihatannya masih kedinginan ini gara-gara hujan ini. Puji Tuhan saudara yang kasih dalam Yesus Kristus. Renungan kita pada kesempatan ini saya beri judul Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Untuk itu kita akan sama-sama lihat firman Tuhan di dalam Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima mulai sampai ayat yang ke-9. Yosua pasal yang pertama ayat yang kelima sampai 9, demikian firman Tuhan.
Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita tahu bahwa Allah sendiri yang berfirman kepada Yosua. Kalau kita membaca di dalam ayat-ayat sebelumnya, Tuhan berkata kepada Yosua, hambaku Musa sudah meninggal, sudah mati. Dan kini saatnya giliranmu untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian. Di mana dikatakan di sini, yang olehnya aku telah bersumpah. Allah berkata, aku telah bersumpah kepada mereka, akan membawa mereka masuk ke negeri Kanaan itu, tanah Kanaan tersebut. Nah saudaraku, kalau kita melihat ada 3 ayat, yaitu ayat yang ke-6, 7, dan 9 yang merupakan suatu penekanan yang begitu menonjol. Di mana di sana dikatakan oleh firman Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ayat yang ke-7 dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan jangan kecut tawar hati. Nah saudaraku, mengapa sampai 3 kali Tuhan nyatakan kepada Yosua? Kita tahu saudaraku, ketika Yosua mendampingi Musa memimpin keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, kita tahu bahwa Yosua sendiri menyaksikan, melihat dengan mata kepalanya bagaimana tingkah pola kehidupan daripada bangsa Israel. Musa dilawan, bukan saja Musa, bahkan Allah sendiri bangsa Israel lawan, bersungut-sungut. Dan inilah saudaraku, Tuhan mau Yosua itu jangan sampai hatinya tawar, hatinya kecut menghadapi bangsa Israel yang seringkali bertingkah, seringkali berontak. Nah saudaraku, kalimat ini yaitu kuatkan dan teguhkanlah hatimu menjadi kunci dari semua pernyataan Allah. Di mana saudaraku, kita lihat akhirnya Yosua memiliki hati yang mantap. Tidak lagi mengingat apa yang terjadi sebelumnya, tetapi dia pegang perkataan daripada Tuhan.
Dan inilah yang kita mau lihat bersama-sama pada kesempatan malam hari ini. Ada 3 hal yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan Yosua. Yang pertama adalah dia memiliki hati yang tetap. Hatinya mantap, saudaraku. Kalau tadinya sebelum Allah berfirman, kuatkanlah hatimu, ada keraguan, ada kebimbangan, bahkan mungkin dia bertanya pada dirinya sendiri, apa saya sanggup menghadapi bangsa yang keras tengkuk, yang berpola, bertingkah laku sedemikian. Itu yang sebelumnya dia pikirkan. Tetapi ketika firman Allah berkata, kuatkanlah dan teguhkan hatimu, maka Yosua mengambil suatu sikap, tetapkan hatinya, saudara. Di dalam ayat yang ke-6, saya baca ulang lagi, saudaraku. Oleh firman Tuhan tadi katakan di sana, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hati. Saudaraku, ini yang membuat Yosua menjadi mantap. Dia tetapkan hatinya, dia tidak lagi memikirkan hal-hal yang sebelumnya yang membuat dia ragu, bimbang, dan merasa tidak mampu menghadapi bangsa yang begitu banyak dan keras tengkuk. Tetapi ketika firman ini datang kepadanya, maka dia memiliki ketetapan hati. Dan yang kedua, saudaraku, di dalam ayat yang ke-8, di sana dikatakan oleh firman Allah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sudah, yang kedua adalah dia memiliki ketaatan pada firman Tuhan. Jadi yang menjadi dasar dia bertindak adalah sesuai dengan firman Allah. Bukan pikirannya, tetapi berdasarkan firman Allah. Dia tetapkan hatinya yang pertama tadi, kemudian dia taat kepada firman Allah. Apa yang Tuhan katakan itu yang dia lakukan, dia perbuat. Dan yang ketiga, dia memiliki kekuatan dari Allah. Kenapa, saudara? Karena Allah berfirman tadi, aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Saudaraku, ini ketiga hal inilah, saudaraku, yang akhirnya membawa Yosua berhasil membawa bangsa Israel memasuki tanah Kanaan. Kita tahu perjalanan bangsa Israel mulai dari seberang sungai Efrat, sungai Yordan, memasuki ke tanah Kanaan bukanlah suatu perjalanan yang ringan. Bukanlah suatu perjalanan yang mudah ditempuh, tetapi banyak rintangan, halangan. Bahkan yang secara manusia tidak akan mungkin ditembus. Seperti tembok Yeriko yang begitu kokoh kuat. Secara manusia mereka tidak akan bisa tembus itu tembok yang begitu kokoh. Tetapi di sanalah kita melihat bagaimana pernyataan Allah tadi. Aku menyertai engkau, tidak membiarkan dan meninggalkan engkau. Satu perkara yang secara logika tidak dapat diterima. Bagaimana mungkin hanya mengelilingi tembok
mereka bisa hancurkan itu tembok, saudaraku. Tapi itulah yang terjadi. Kenapa? Karena penyertaan Allah ada di dalamnya. Karena Allah yang memimpin Yosua dan bangsa Israel, sehingga mereka bisa lewati akan semua tantangan, rintangan yang menghambat mereka untuk memasuki tanah perjanjian. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikian juga kita bisa hadapi tantangan, kesulitan hidup yang menghadang di perjalanan kita, saudara. Seperti Yosua tadi, dia tetapkan hatinya taat kepada firman Tuhan dan yakin percaya Allah menyertai akan dia. Dia akhirnya masuk tanah Kanaan dan mereka berhasil. Sedemikian juga saudaraku kehidupan kita. Kita saat ini hidup di tengah-tengah situasi kondisi yang serba tanya, saudara. Tetapi melalui firman Tuhan pada kesempatan saudaraku boleh memberikan suatu motivasi untuk kita memiliki ketiga hal tadi, saudara. Sehingga apapun yang kita hadapi di depan, kita bisa lewati bukan dengan kuat gagah kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan karena kita mempunyai strategi demikian rupa sehingga kita bisa lewati semua tantangan, rintangan yang ada. Tetapi oleh karena penyertaan Allah, oleh karena Dia tidak biarkan kita sendiri berjalan menghadapi akan dunia yang semakin gelap ini. Nah, sebab itu saudaraku yang kekasih di dalam Yesus Kristus, saya mengajak kita pribadi lepas pribadi, mari kita mau kuatkan hati kita. Biarlah apa yang terjadi saat ini saudaraku tidak membawa kita menjadi tawar hati, kecut hati. Tetapi sebaliknya saudaraku, kita ingat bahwa Allah ada bersama dengan kita. Paulus katakan, jika Allah ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Tidak ada, saudara. Karena Allah dapat semua lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah kadang-kadang kita tidak yakin percaya bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Padahal Allah sendiri sudah berfirman, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Yesus sebelum dia naik ke surga, dia berpesan, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Sebab itu saudaraku, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mempercayakan firman-Nya. Sebab firman-Nya adalah iya dan amin. Firman-Nya adalah tidak akan mungkin gagal sebelum dilakukan oleh Allah sendiri. Nah, puji Tuhan saudaraku, sebentar kita akan bersama-sama menghampiri Tuhan. Biarlah sementara kita menghampiri Dia, kita sembah Dia, kita agungkan Dia. Dan kita nyatakan kepada-Nya, terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu dalam kehidupan saya menghadapi segala perkara, kesulitan hidup yang ada. Karena dengan bersama dengan Yesuslah kita bisa lewati semuanya dan kita mengalami kemenangan. Puji Tuhan saudaraku, mari kita sama-sama hampiri Tuhan. Biarlah ini mulai menjadi dasar untuk kita hampiri Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang senantiasa ada dalam kehidupan kita. Seperti pujian tadi katakan, jikalau kita berlindung di bawah naungan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Kita akan angkat satu pujian, kekuatan di hidupku.
tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. amin, amin. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Tuhan, Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyang selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam
Sungguh kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah biarkan kami. Engkau yang selalu menopang kehidupan kami. Haleluya, glory Jesus, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengertian-Mu. Terima kasih Kau selalu menopang hidup kami. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Glory. Yesus, terima kasih. Ajaib, ajaiblah Engkau Tuhan. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Haleluya. Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah kami ajaib. Engkau Allah kami yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang setia. Allah yang tidak pernah biarkan kami Tuhan. Allah yang senantiasa menyertai kami, bahkan yang menopang hidup kami. Haleluya. Glory Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Terima kasih Tuhan. Glory, 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 hallelujah. Hallelujah. Ajaib Engkau Tuhan. Hallelujah. Glory Jesus, glory, glory. Glory Jesus, glory, terima kasih. Terima kasih Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah biarkan tinggalkan kami seorang. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Hallelujah.
Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Engkau mengerti keberadaan kami Tuhan. Engkau tahu siapa kami Tuhan. Haleluya. Kami tidak dapat berjalan seorang diri. Itu sebabnya kami perlu Engkau Tuhan yang ada senantiasa menyertai kami. Haleluya. 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 Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jesus, glory Jesus. Hallelujah. 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 Yes. Oh, yes. Hallelujah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Haleluya. Haleluya. Oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Engkau ajaib, ajaib, ajaib. Engkau Yesus. Haleluya. Oh. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami boleh hampiri hadirat-Mu. Haleluya. Haleluya. Glory, 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 Jesus. Glory, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Yesus, haleluya. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku
berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus, yang tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru, berharap dalam Yesus. Ajak kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. Saudaraku, inilah Allah yang kita miliki. Dia Allah yang ajaib, Dia Allah yang setia. Dia tidak pernah biarkan tinggalkan kita dalam situasi kondisi apapun. Sebab itu mari kita tetapkan hati kita hidup di dalam ketaatan kepada firman Allah, sehingga kita akan melihat keberhasilan, kemenangan kita akan raih, kita akan peroleh, oleh sebab Dia Allah kita yang memberikan kemenangan. Sebentar kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa khususnya buat gereja Tuhan yang ada di Indonesia dan dunia pada umumnya. Di hari-hari terakhir ini ada banyak mengalami hal-hal yang menyedihkan. Tetapi kita tahu Allah tidak pernah biarkan. Allah yang campur tangan menopang setiap anak-anaknya. Kita juga berdoa buat hamba-hamba Tuhan, biar Tuhan yang memberikan urapan dari sorga, sehingga setiap pelayanan yang dilakukan boleh benar-benar menjadi berkat, kekuatan bagi jemaat, yang membawa jemaat semakin teguh kuat di dalam pengiringannya kepada Tuhan. Secara khusus juga kita berdoa buat Ibu Pendeta Linawati Sutrisno dalam usianya yang sudah lanjut, biar Tuhan terus yang memberikan kekuatan yang baru. Tuhan yang menjamah hatinya, Tuhan yang menguasai pikirannya, sehingga boleh menjalani kehidupan dengan tetap menaruh harap kepada Tuhan. Kita berdoa juga buat hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja ini maupun yang ada di Tugu, biar Allah yang memberkati, biar Allah yang menolong, sehingga segala sesuatunya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Tidak lupa kita juga berdoa buat bangsa negara Republik Indonesia. Biar Tuhan yang akan tolong semuanya. Baik pimpinan yang ada mulai pusat sampai daerah. Biar Tuhan yang bekerja menyatakan kuasanya, kemuliaannya di tengah-tengah bangsa kita. Sehingga kita akan lihat bagaimana ada banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Dan nanti saya mohon dengan hormat Bapak Suharyanto maju ke depan. Berdoa, mengangkat doa syafaat ini dan juga sekaligus menutup di dalam doa berkat. Kuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Mari kita semuanya bangkit berdiri. Dan saya mohon yang menghormat Bapak Suharyanto maju. Tinggalkanku, setia menopangku, berseru Berharap pada Yesus, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, setia menopangku, berseru berharap, berharap dalam Mari kita Yesus. angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan, penuh kuasa. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan Dalam tangan-Mu, dalam tangan-Mu, seluruh hidupku tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya, tak akan goyah selamanya. haleluya, syukur bagi-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus di dalam hidup kami masing-masing. Sehingga kami dikuatkan hari lepas hari oleh kuat kuasa firman-Mu dan Roh Kudus yang menuntun kami sampai kesudahan alam, itu janji-Mu Tuhan. Oleh sebab itu pada malam hari ini kami berdoa sehati, baik yang di tempat ini, baik yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, kuduskan pikiran, perasaan, keinginan kami yang Kau dapati tidak berkenan kepadamu, tidak sepikir dengan Engkau, tidak seperasaan dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, darah Yesus menyucikan keadaan kami. Sehingga Tuhan, doa-doa kami tidak terkendala karena darah Yesus yang sudah melayakkan kami di hadapan-Mu ya Allahku. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami karena Engkau mengasihi kami. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami hebat, tapi karena Engkau mengasihi kami dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sekarang kami bersyafaat Tuhan buat pekerjaan Tuhan yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kalau sampai hari ini itu terjadi, itu adalah anugerah-Mu ya Tuhan.
Karena Engkau belum selesai bekerja. Sampai saat ini Engkau tetap terus bekerja menyelamatkan jiwa-jiwa yang masih terhilang dalam nama Yesus. Pakailah setiap hamba Tuhan. Pakailah setiap pribadi yang sudah lahir baru Tuhan. Yang diubahkan Tuhan. Untuk boleh menjadi saksi-saksi untuk keselamatan jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mungkin itu orang tua bersaksi untuk anak-anaknya. Mungkin itu anak-anaknya masih kecil, dia bersaksi untuk orang tuanya. Sehingga seluruh keluarga boleh diselamatkan. Karena Kau berjanji satu orang diselamatkan. Seluruh keluarga diselamatkan dalam nama Yesus. Terjadilah itu Tuhan. Karena proyek-Mu akan segera akan berakhir. Tetapi Tuhan akan menuai jiwa-jiwa lewat lidah bibir setiap orang. Tidak terbatas oleh profesi sebagai Tuhan full timer. Tapi setiap anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus ada urapan baru. Ada kata-kata yang memberkati. Ada kata-kata yang menyelamatkan. Karena dipakai oleh Allah Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan terkhusus untuk pelayanan di gereja ini Tuhan. Bagimu tidak ada kesulitan untuk menolong kami. Bagimu tidak ada kesulitan. Karena Engkau punya segala cara. Karena Engkau Allah yang maha kuasa. Tidak ada bisa mencegah kasih karunia-Mu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami serahkan Tuhan gereja di mana kami berjemaat. Baik yang di Hayamuruk maupun di Diponegoro. Tuhan belas kasihan-Mu Engkau turunkan di tengah-tengah kami. Pengurapan Allah atas hamba-hamba Tuhan yang Kau percaya melayani daya muruk maupun di Diponegoro. Di dalam nama Yesus Engkau pakai urapi mereka Tuhan. Sehingga dari lidah bibir mereka ada keluar kata-kata yang memberkati. Keluar kata-kata yang membangun iman. Membangkitkan semangat. Membangkitkan harapan. Tuhan, tanpa Engkau kami tidak berdaya Bapa. Oleh sebab itu kami hanya menengadah kepadamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu atas gereja Hayamuruk maupun Diponegoro. Terima kasih Bapa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Gembala senior kami, Ibu Pendeta Liana Itu Sutrisno. Di dalam kelemahan fisik yang ada, Allah Roh Kudus Engkau menjamah hati. Engkau menjamah roh, Engkau menjamah pikiran, perasaan dan keinginan beliau. Di dalam nama Yesus karena Engkau mengasihi hamba-Mu di Tuhan. Tuhan Engkau sendiri akan memakai dengan segala keterbatasan yang ada. Karena Engkau tidak terbatas. Beri kekuatan. Beri kekuatan. Fisik, jiwa dan rohnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan untuk Bapak Ian Thomas. Sekeluarga kami serahkan juga Bapak Maruluan sekeluarga. Kami serahkan juga Ibu Desia sekeluarga. Pak Iwan juga kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan, kasih karunia-Mu turun atas mereka. Kasih karunia-Mu turun atas mereka. Jadikan mereka saluran berkat-Mu untuk sidang jemaat-Mu yang dilayani. Terima kasih Bapa. Rekan-rekan majelis yang ada, Tuhan marilah kasih karunia-Mu juga berlimpah-limpah. Sehingga para majelis, wadah-wadah yang ada, boleh melakukan tugas karena kasih karunia-Mu. Karena kasih karunia-Mu. Karena kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa. Saat ini juga kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara kami yang sakit, baik yang di rumah sakit maupun di rumah masing-masing. Kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau turunkan kuasa kesembuhan untuk saudara-saudara kami ini. Tuhan yang sudah cukup lama, baik karena sakit-sakit yang luar biasa mereka alami. Tuhan Kau sendiri akan mengangkat penyakit mereka.
nama Tuhan Yesus. Sanak famili yang menopang, yang merawat. Engkau juga beri ketegaran hati, supaya mereka tetap kuat di dalam merawat anggota keluarga yang sakit. Terima kasih Bapak. Untuk mereka yang sedang bergumul dalam kecukupan ekonomi. Tuhan, segala sesuatu Engkau punya. Segala sesuatu Engkau berikan buat setiap orang yang mengandalkan Engkau. Karena Engkau berjanji sekali-kali Engkau tidak meninggalkan mereka. Sekali-kali Engkau tidak meninggalkan anak-anak-Mu. Engkau sudah pelihara burung pipit di udara yang tidak menabur. Engkau sudah menghiasi bunga bakung di padang yang tidak meminta. Engkau pun akan pelihara. Sebab itu peliharakanlah sekali lagi rohani kami lebih daripada hal-hal yang patut kami pelihara. Sehingga dari dalamnya kami mengalami aliran-aliran kehidupan dari Engkau. Dan sekarang Tuhan, sebelum kami akhiri doa kami persembahkan bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, tumpangkan tangan-Mu kepada para pemimpin negara kami dari bidang eksekutif, legislatif, yudikatif, dari tingkat pusat, tingkat 1, tingkat 2, sampai ke jajaran kecamatan, kelurahan, kampung, RW/RT. Di dalam nama Tuhan Yesus, sejahtera Allah menyertai mereka, urapan Allah juga menyertai mereka, sehingga jasmani mereka dikuatkan untuk menanggung beban tanggung jawab yang besar buat mereka. Terima kasih Bapak, TNI dan Polri yang mendampingi segi keamanan. Kau berkati dari hal-hal yang akan merusak negeri ini, baik di seputaran Papua maupun Tuhan gejolak-gejolak yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, boleh ditenangkan negeri kami, sehingga upaya mengatasi COVID, vaksinasi yang ada, boleh semakin Tuhan mengalami hal-hal yang semakin indah. Kurva COVID boleh semakin melandai, sehingga Tuhan kondisi keuangan ekonomi rakyat boleh dibangkitkan kembali. Tuhan tolong supaya rakyat tidak euforia dengan level PPKM yang diturunkan. Tapi tetap kami menjaga protokol kesehatan dengan maksimal, sehingga kesehatan kami jadi kesehatan semua orang yang di sekitar kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur malam ini kami boleh bersekutu dalam doa. Kami bersyukur dan biar sebentar kami boleh pulang dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus limpah atas kami, limpah atas keluarga kami, limpah atas usaha mata pencarian kami, dan limpah atas pelayanan-pelayanan yang ada. Karena Kau mengasihi kami, sehingga berkat-Mu terus tercurah mulai malam ini sampai Engkau datang kedua kali. Terima kasih Bapak. Kami akhiri persekutuan kami malam hari ini dengan berucapan syukur. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.